Halo para tim selonjor, masih pusing karena efek PPKM? Sama, daripada pusing, mending nyesat atau nyebat santuy dulu. Ditambah dengerin saya ngebacot biar makin pusing. Karena kali ini saya akan mereview film tentang sebuah sofa malas yang biasa kita pakai buat nyebat santuy atau ngelonjor bareng pacar. Bagi yang punya, bisa membunuh banyak orang. Daripada penasaran dan makin puyeng dengerin bacotan saya, oke dul, kita langsung OTW, toel, dan mulai filmnya. Di awal film diperlihatkan beberapa pekerja ekspedisi yang akan mengantar sebuah kursi kepada wanita yang bernama Francesca. Namun ketika akan memindahkan kursi tersebut, salah satu karyawannya, kita sebut saja Mbak Dora, ia terjepit kursi itu sampai-sampai hampir memutuskan jarinya. Singkat cerita, si kurir yang kebingungan mencari alamat Francesca karena banyaknya check-outan di event 11-11, maka ia bertanya kepada aki-aki yang bernama Jack. Aki Jack ini adalah seorang paranormal dan ia juga mempunyai toko yang menjual barang antik. Wow. Karena merasa aneh dengan kursi tersebut, Aki Jack yang seorang paranormal itu lalu memegang kursi itu dan tiba-tiba ia melihat masa lalu dari kursi itu, di mana ada seorang wanita yang sedang berlari ketakutan. Di sisi lain, kita melihat Francesca yang sedang menari seperti si manis jembatan Ancol. Lalu singkat cerita, setelah selesai menari, ia didatangi oleh dua orang polisi yang bernama Rose dan Bob. Polisi itu menginterogasi Francesca mengenai pembunuhan temannya yang bernama Frederico. Karena di TKP ditemukan potongan kaki Frederico dan foto Francesca. Lalu Maxi, teman Francesca yang juga mengenal Frederico, menjelaskan bahwa Frederico adalah orang yang menganut ajaran sesat dan musyrik yang tentu saja bukan dari channel ini. Frederico ini juga sangat terobsesi dengan Francesca, sampai-sampai Francesca merasa geleh kepadanya. Setelah mendapatkan sedikit keterangan, Bob dan Rose pun pergi untuk mendalami keterangan yang diberikan Francesca dan Maxi. Singkat cerita, Francesca yang telah diantar pulang oleh Maxi telah sampai di rumahnya. Begitu juga dengan kursi pesanan Francesca yang telah diantar si kurir. Kursi itu diterima oleh TJ, pacar Francesca. Pada malam harinya, Maxi yang ternyata cucu si Aki Jack sedang berkumpul di meja makan bersama Ashanti, pacar dari Aki Jack. Aduh, aki-aki ya. Di sana Aki Jack terus memikirkan tentang kursi tersebut. Dan dengan pengetahuan dari Mbah Google serta ilmu spiritualnya, ia pun mencari tahu keanehan tersebut. Di sana ia menemukan artikel mengenai D-Book. First thing to remember is never touch it. Di mana menurut mitologi zaman dahulu, D-Book itu merupakan roh jahat yang bisa merasuki manusia dan menempati benda mati seperti boneka, kursi, pintu, meja, dan yang lainnya. Dan jika ada orang yang ingin mencoba menghalangi D-Book, maka secara tidak langsung orang itu akan merasakan sakit di tubuhnya, seperti orang yang diteluh. Setan macam apa ini, cok? To allow the beast to enter your body and your mind. Mengetahui hal itu, Jack pun meyakini bahwa di dalam kursi itu memang ada si D-Book, yang tentu saja bisa mengancam keselamatan si pemilik kursi. Jack, you know what this means. Singkat cerita, ketika Francesca sedang mandi santuy, ia dikejutkan oleh Maxi yang datang ke rumahnya. Setelah selesai gibah dan puas nonton channel ini, Maxi pun pulang ke rumah. Lalu saat sedang tidur, Francesca bermimpi kalau ia sedang duduk di sofa itu dengan sedikit gelisah, geli-geli basah. Keesokan harinya, Francesca diminta Bob ke kantor polisi untuk diinterogasi tentang kematian Frederico.
Karena setelah dilakukan penelusuran oleh polisi, mereka mengetahui bahwa Frediko memiliki sebuah web, di mana di web tersebut terdapat foto-foto seperti peralatan perdukunan dan juga boneka voodoo dengan wajah Francesca. Lalu Bob bertanya kepada Francesca bagaimana keadaannya akhir-akhir ini. Francesca pun menjawab bahwa akhir-akhir ini banyak pria yang mendekatinya sampai ia risih dan merasa trauma dengan hal itu. You mean they become obsessed with you? Di sisi lain, ketika TJ di rumah Francesca, ia dipatok oleh sofa ngelonjor itu. Kemudian TJ yang terluka menelpon Francesca untuk pulang. Lalu sesampainya di rumah, Francesca dan para polisi menemukan TJ yang terluka parah di kakinya. Singkat cerita, karena takut dengan sofa ngelonjor itu, akhirnya TJ memilih untuk tinggal di rumah mamskinya untuk sementara. Cemen. Namun ketika malam harinya, sofa itu datang ke rumah TJ dan membunuhnya. Anjing mati sama sofa, cok. Di sisi lain, Aki Jack bersama sang kekasih hatinya yang juga paranormal mencoba untuk mengetahui lebih dalam tentang sejarah sofa itu. Dan di sana Aki Jack melihat lagi seorang wanita yang tadi sedang berlari seperti dikejar kolektor pinjol. Lalu ia mengakil dirinya sendiri. What do you see? Di sisi lain, setelah membunuh TJ, sofa ngelonjor itu pun kembali ke rumah Francesca. Francesca yang ketakutan melihat sofa itu bergerak dengan sendirinya, memilih untuk menginap di rumah Maxi. Keesokan harinya, Francesca diminta ke kantor polisi lagi untuk menanyakan informasi tentang kematian TJ semalam. Namun ketika akan berangkat ke sana, Francesca didatangi oleh Rap, orang yang juga terobsesi dengannya. Karena merasa geleh, Francesca pun meninggalkan Rap. Akan tetapi ternyata Rap malah masuk ke rumah Francesca. Di sana terungkap fakta bahwa selama setahun ini Rap menaruh kamera CCTV untuk mengintip Francesca. Cabul. Dan yang lebih edannya lagi, si Rap yang lagi sakne berhayal pipis enak di kasur Francesca dengan membayangkan Francesca. Blok. Tanpa ia sadari, si sofa ngelonjor pun mendekatinya. Dan karena isi kepalanya Rap yang berpikiran kotor, maka si sofa menggelepok dengan setrikaan hingga tewas. Anjay, mati sama sofa digeflok setrikaan. Beralih ke Francesca, ketika di kantor polisi, Bob bertanya kepada Francesca, siapa saja orang yang terobsesi dengannya selain Frediko. Lalu Francesca yang ingat dengan Rap, ia pun memberitahukannya kepada Bob. Lalu Bob juga mendapat informasi bahwa seseorang dokter hewan yang bernama Warren ada di TKP sebelum terjadinya pembunuhan Frediko. Maka Bob pun menduga Rap dan Warren ini ada kaitannya dengan pembunuhan yang terjadi kepada Frediko dan juga TJ. Singkat cerita, pada malam harinya, Maxi diminta untuk ke rumah kakeknya, si Aki Jack. Di sana Aki Jack yang juga mengenal Francesca juga memberitahu Maxi bahwa sofa ngelonjor yang dibelinya terdapat roh yang sangat berbahaya yang bisa membunuh Francesca. Kemudian Maxi yang pergi ke rumah Francesca untuk membuang sofa ngelonjor itu, ia melihat si sofa sedang membuang Rap yang sudah tewas. Melihat hal itu, Maxi yang ketakutan segera bersembunyi di kamar mandi. Karena si sofa yang mengetahui keberadaan Maxi, maka Maxi memilih melompat ke bawah sampai masuk dan pingsan di tempat sampah. Di sisi lain, Francesca yang sedang di dalam rumah Maxi mendengar suara seseorang yang memanggil nama Valerie dari lubang tempat cuci piring, dan ternyata
bang Wastafel cuy, si sofa ngelonjor itu yang ngomong. Lalu tak lama kemudian Bob dan Rose datang ke sana. Karena Francesca merasa khawatir dengan Maxi yang tak kunjung kembali, akhirnya bersama Bob dan Rose, ia pun pergi ke rumahnya. Singkat cerita, ketika di rumah Maxi, mereka hanya menemukan kunci mobil Maxi yang tergeletak. Dan ketika Francesca mencoba memiskol Maxi, ternyata suara handphone Maxi terdengar di sekitar rumahnya. Lalu saat mereka sedang mencari Maxi, Bob dan Rose menemukan Ralph yang sudah tewas. Dan Francesca yang sudah merasa frustasi karena banyak orang terdekatnya yang sudah tewas, ia pun pergi ke suatu tebing untuk bundir. Kemudian tiba-tiba ia ditelepon oleh Aki Jack yang memintanya datang ke sana. We have to talk. Sesampainya di sana, Aki Jack mulai menjelaskan bahwa pada tahun 1800-an di sebuah kota di negara Prancis, ada sepasang kekasih yang bernama Valerie dan Gerald yang melakukan praktek perdukunan. Karena dianggap musyrik, akhirnya warga di sekitar membakar Gerald hidup-hidup. Sedangkan Valerie yang melihat itu pun bunuh diri. Lalu setelah itu mereka pun berdua menjadi dibuk, si roh jahat yang mendiami sofa ngelonjor. Roh pasangan kekasih itu pun akan bangkit jika mendapatkan kekuatan dan tubuh yang tepat untuk mereka ambil alih. Maka karena hal itulah si sofa ngelonjor yang tak berdosa itu pun dipakainya untuk membunuh. Karena dengan membunuh mereka bisa mendapatkan kekuatan untuk bangkit merasuki manusia dan mengambil alih tubuh mereka sepenuhnya. Lalu Francesca yang mengingat kalau Frediko seorang dukun nyubi, ia menduga kalau Frediko sebenarnya telah dibunuh oleh sofa ngelonjor. Sehingga sekarang roh Gerald telah bangkit dan mengambil alih tubuh Frediko. Maka Aki Jack pun menduga bahwa hanya tinggal roh Valerie yang akan bangkit, sehingga dapat disimpulkan bahwa Francesca ini sedang di-lock oleh roh Valerie. Untuk mencegah hal itu, kemudian Aki Jack mencoba membuat 2 buah kotak untuk memindahkan masing-masing roh tersebut. Into the boxes. Dan kemudian membakar kotak itu. Menyadari hal yang ingin dilakukan Aki Jack, lalu roh mereka menyerang Aki Jack yang sedang membuat kotak itu. Aki Jack yang kesakitan pun sampai pingsan. Lalu Francesca pergi mencari bantuan dan berniat membawa kotak itu untuk memindahkan roh dibuk yang ada di dalam sofa ngelonjor. Di sisi lain di kantor polisi, Bob sedang menginterogasi Warren. Di sini Warren menjelaskan bahwa ketika ia bertemu Frediko, ia melihat Frediko yang seperti orang kerasukan. Lalu meminta kakinya untuk dipotong agar muat masuk ke dalam sofa tersebut. Dan dengan senang hati Warren pun menuruti kemauan Frediko. Blok. Inside What, Warren? a recliner. Sementara itu, Rose yang sedang menyelidiki rumah Rep terkejut ketika ia melihat isi komputer yang menunjukkan CCTV di rumah Francesca. Kemudian Rose melihat Francesca yang sedang berada di sana. Lalu tak lama kemudian terlihat sofa ngelonjor itu bergerak dengan sendirinya. I'll be damned. Singkat cerita, ketika Francesca mencoba membakar sofa tersebut, tiba-tiba si sofa yang berdiri seperti Autobot mencoba mendekati Francesca. Lalu datanglah Bob yang langsung menembak sofa tersebut. Dan secara mengejutkan ternyata di dalam sofa tersebut keluarlah seonggok Frediko. Buah. Karena merasa ketakutan, Francesca pun pergi ke kamar mandi. Saat di dalam kamar mandi, tiba-tiba roh Valerie menampakkan dirinya dan membunuh Francesca. Kemudian roh Valerie pun mengambil alih tubuh Francesca. Singkat cerita, karena si sutradara yang lupa dengan Maxi yang sedang pingsan di tempat sampah, akhirnya Maxi keluar dan menemui Francesca. Di sini Maxi tidak mengetahui bahwa tubuh Francesca telah diambil alih. Lalu 2 hari kemudian, pihak rumah sakit yang mengotopsi mayat Frediko mengatakan kepada Rose bahwa Frediko telah mati seminggu yang lalu. Padahal 2 hari yang lalu mereka baru menemukan tubuh Frediko yang baru mati.
Hal itu dikatakan pihak rumah sakit karena di tubuhnya mengalami banyak pembusukan. Di sini kita simpulkan bahwa memang benar roh Geralt yang telah menggerakkannya. Rose pun yang penasaran pergi ke rumah Francesca. Dan di rumah Francesca, kita melihat Bob yang ternyata juga terobsesi oleh Francesca. Lalu di sana ia mencoba merayu Francesca. Namun minuman Bob diberi racun oleh roh Valeri yang berada di tubuh Francesca. Hal ini ia lakukan untuk membangkitkan roh dari kekasihnya Geralt, tidak pakai Dean. Sesampainya Rose di rumah Francesca, ia terkejut melihat Bob yang sedang diedotense. Lalu tiba-tiba dari belakang muncul Valeri yang menusuk Rose. Ternyata Maxi yang ada di dekat sana melihat kejadian tersebut. Lalu tak berapa lama kemudian keluarlah Francesca dan Bob yang telah dirasuki oleh Geralt dan juga Valeri. Kemudian secara diam-diam Maxi pun masuk ke sana dan meminta polisi segera datang ke sana. Dan di akhir film, saat Maxi melihat mata dari sofa tersebut, terlihat roh Francesca yang terjebak di dalamnya. Lalu film pun mamat.